Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, apa yang membuat sebuah sekolah bisa terus berkembang dan kualitas mengajarnya semakin baik? Nah, salah satu jawabannya ada pada satu kata kunci yang mungkin sering kita dengar, tapi belum terlalu paham maknanya. Supervisi pendidikan. Hari ini, kita akan kupas tuntas A sampai Z tentang supervisi pendidikan, mulai dari pengertiannya, tujuannya, sampai tantangannya di era digital seperti sekarang. Jadi, pastikan kalian nonton sampai akhir ya, karena ini penting banget buat kita semua yang peduli sama dunia pendidikan. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Apa itu supervisi pendidikan? Sederhananya, supervisi pendidikan itu bukan sekadar inspeksi atau mencari-cari kesalahan guru. Sama sekali bukan. Supervisi adalah sebuah proses pembinaan yang profesional, sistematis, dan berkelanjutan yang diberikan kepada para guru dan tenaga kependidikan lainnya. Tujuannya cuma satu, untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Jadi, ini adalah sebuah layanan bantuan. Ibaratnya, supervisor itu adalah seorang coach atau mentor yang membantu guru untuk menemukan potensi terbaiknya, mengatasi kesulitan, dan pada akhirnya menciptakan pengalaman belajar yang luar biasa bagi siswa. Ingat ya, fokus utamanya adalah perbaikan dan pengembangan, bukan penghakiman. Lalu, apa sih tujuan dan fungsi utama dari supervisi pendidikan? Tujuannya ada banyak, tapi yang paling utama adalah untuk menjamin dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini dicapai melalui beberapa fungsi penting. Pertama, fungsi penelitian. Supervisor membantu guru mengidentifikasi masalah-masalah dalam kelas dan mencari solusinya secara ilmiah. Kedua, fungsi penilaian. Ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran sudah tercapai dan apa saja yang perlu diperbaiki. Ketiga, fungsi perbaikan. Dari hasil penilaian tadi, supervisor bersama guru merancang program perbaikan agar proses belajar mengajar jadi lebih efektif. Dan yang terakhir, fungsi pembinaan. Ini adalah proses pengembangan diri guru secara terus-menerus, baik dalam hal pengetahuan, keterampilan mengajar, maupun sikap profesionalnya. Jadi, lengkap banget kan? Semua fungsi ini saling terkait untuk menciptakan ekosistem sekolah yang terus belajar dan bertumbuh. Nah, agar supervisi ini berjalan dengan baik dan efektif, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh. Prinsip-prinsip ini seperti kompas yang mengarahkan prosesnya. Pertama, harus ilmiah. Artinya, semua kegiatan supervisi harus didasarkan pada data yang objektif, sistematis, dan punya rencana yang jelas, bukan berdasarkan perasaan atau suka tidak suka. Kedua, harus demokratis. Supervisor dan guru adalah mitra kerja yang setara, keputusan diambil bersama, dan komunikasi berjalan dua arah. Tidak ada istilah atasan dan bawahan. Ketiga, harus kooperatif. Ini adalah kerja tim. Semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan mutu pendidikan. Keempat, harus konstruktif dan kreatif. Supervisi harus bisa membangun semangat guru, memberikan solusi yang membangun, dan mendorong guru untuk mencoba hal-hal baru yang inovatif dalam mengajar. Terakhir, harus berkelanjutan. Supervisi bukan acara seremonial setahun sekali, tapi proses yang berjalan terus-menerus sepanjang tahun ajaran. Sekarang kita bahas pendekatannya. Gimana sih cara seorang supervisor mendekati guru? Ada beberapa pendekatan yang umum digunakan. Pertama, pendekatan direktif atau langsung. Ini biasanya cocok untuk guru baru yang masih butuh banyak arahan. Supervisor memberikan instruksi, contoh, dan bimbingan yang jelas. Kedua, pendekatan non-direktif atau tidak langsung. Di sini, supervisor lebih banyak berperan sebagai pendengar yang baik. Guru didorong untuk menganalisis masalahnya sendiri dan menemukan solusinya, sementara supervisor memfasilitasi proses berpikir tersebut. Ketiga, pendekatan kolaboratif. Ini adalah jalan tengah. Supervisor dan guru bekerja sama sebagai mitra sejajar untuk memecahkan masalah. Mereka berdiskusi, berbagi ide, dan mengambil keputusan bersama. Pemilihan pendekatan ini sangat fleksibel, disesuaikan dengan tingkat kematangan dan kebutuhan masing-masing guru. Selain pendekatan, ada juga tekniknya,
seperti kunjungan kelas, observasi, percakapan pribadi, rapat guru, hingga lokakarya atau workshop. Semua teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan memberikan umpan balik yang efektif. Melihat semua itu, jelas sekali ya, kalau peran seorang supervisor itu sangat krusial. Supervisor bukan lagi sosok polisi sekolah yang ditakuti. Perannya sudah bergeser menjadi seorang fasilitator, konsultan, motivator, dan agen perubahan. Sebagai fasilitator, ia menyediakan sumber daya dan kemudahan bagi guru untuk berkembang. Sebagai konsultan, ia menjadi tempat bertanya dan berdiskusi tentang masalah-masalah pengajaran. Sebagai motivator, ia harus bisa membangkitkan semangat dan antusiasme guru dalam menjalankan tugasnya. Dan sebagai agen perubahan, ia mendorong inovasi dan membantu sekolah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menjadi supervisor yang baik itu butuh kompetensi yang lengkap, mulai dari kepribadian yang matang, pemahaman mendalam tentang pendidikan, hingga keterampilan interpersonal yang mumpuni. Tentu saja, menjalankan supervisi di era digital seperti sekarang punya tantangannya sendiri. Dulu, supervisi itu identik dengan tatap muka, kunjungan kelas secara fisik. Sekarang, dengan adanya pembelajaran daring dan hybrid, supervisor harus bisa beradaptasi. Bagaimana cara mengobservasi kelas virtual secara efektif tanpa mengganggu? Bagaimana memberikan umpan balik melalui platform digital? Selain itu, supervisor juga dituntut untuk melek teknologi. Mereka tidak hanya harus paham pedagogi, tapi juga harus menguasai berbagai alat dan aplikasi pembelajaran digital. Tantangan lainnya adalah memastikan semua guru, terlepas dari usia dan latar belakang teknologinya, bisa mendapatkan pembinaan yang mereka butuhkan. Ini bukan tugas yang mudah, tapi justru disinilah letak kesempatannya. Justru di tengah tantangan itulah, banyak inovasi dan praktik terbaik dalam supervisi pendidikan mulai bermunculan. Supervisi tidak lagi terbatas ruang dan waktu. Supervisor bisa menggunakan rekaman video pembelajaran untuk dianalisis bersama guru. Ini memungkinkan guru melihat sendiri cara mengajarnya dan melakukan refleksi yang lebih mendalam. Ada juga platform supervisi online yang memungkinkan penjadwalan, observasi, dan pemberian umpan balik dilakukan secara digital dan terdokumentasi dengan rapi. Praktik lain yang keren adalah peer supervision atau supervisi rekan sejawat, di mana guru saling mengobservasi dan memberikan masukan. Ini menciptakan budaya kolaborasi yang kuat di sekolah. Selain itu, penggunaan data analitik dari platform pembelajaran juga bisa menjadi masukan berharga bagi supervisor untuk melihat pola pembelajaran siswa dan efektivitas strategi mengajar guru. Kuncinya adalah kreativitas dan kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi. Jadi, kesimpulannya, supervisi pendidikan adalah jantung dari pengembangan kualitas sekolah. Ini adalah proses kemitraan yang konstruktif dan berkelanjutan antara supervisor dan guru yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar terbaik bagi para siswa. Di era digital ini, perannya menjadi semakin penting, menuntut adaptasi, inovasi, dan penguasaan teknologi. Dengan memahami esensi supervisi yang sebenarnya, kita bisa mengubah cara pandang kita dari diawasi menjadi dibina, dari dinilai menjadi dikembangkan. Semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan manfaat buat teman-teman semua, baik yang berprofesi sebagai guru, kepala sekolah, pengawas, atau bahkan orang tua yang peduli dengan pendidikan. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Dan pastinya, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia pendidikan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat!